Hello guys, welcome back to my channel. So, kemarin gue udah mencoba untuk review buku Movie Companion, dan sekarang gue akan coba untuk melakukan sebuah film review. Sedikit disclaimer kalau review ini akan gue dasarkan pada pendapat gue, pendapat subjektif gue. Jadi mohon maaf andai kata dari teman-teman ada yang nggak setuju dengan review ini. So, pada kesempatan kali ini gue akan mereview film Korea yang berjudul Intimate Strangers. Film ini adalah film dengan genre romantic comedy yang disutradarai oleh Lee Jae-kyu yang juga pernah terlibat dalam film seri Korean drama yang berjudul Beethoven Virus dan King of Two Hearts. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan memiliki casting aktor dan aktris senior Korea Selatan seperti Yoo Hae-jin yang pernah bermain di Space Sweeper bersama Song Joong-ki. Kemudian ada Yoon Jung-ah yang pernah tampil di drama Korea berjudul Sky Castle, Choi Jin-won yang pernah bermain di film The Entourage, kemudian ada Kim Ji-soo yang pernah tampil di film Gangnam Blues, lalu Lee Soo-jin yang juga pernah bermain di Marriage Contract, Song Ha-yoon dan Yoon Kyung-ho yang pernah tampil di Itaewon Class. Film Intimate Strangers sendiri adalah remake dari film yang berjudul The Perfect Strangers, sebuah film Italia yang disutradarai oleh Paolo Genovese. Dan sedikit notes untuk film ini, di mana Perfect Strangers sendiri telah di-remake dalam 18 versi bahasa dan juga mendapatkan penghargaan Guinness World of Records sebagai the most remade film in cinema history. Dan dalam review ini, gue nggak bermaksud untuk membandingkan versi aslinya dan versi Koreanya, atau menilai mana yang lebih baik dari antara keduanya, karena pada dasarnya dua film ini sama-sama baiknya dan sama-sama solidnya. Dan bagi teman-teman yang belum nonton, gue akan menceritakan sedikit sinopsis singkat dari film ini. Film Intimate Strangers mengisahkan 4 orang sahabat dengan pasangan dan keluarga mereka masing-masing. Karakter pertama ada Tae-soo, seorang pengacara, dan dia menikah dengan So-hyun yang merupakan seorang penyair dan blogger. Pasangan ini tinggal bersama ibu Tae-soo dan memiliki 2 orang anak. Lalu karakter kedua adalah Sok-ho, seorang dokter bedah plastik yang sukses yang menikah dengan psikiater bernama Ye-jin, dan mereka berdua dikaruniai anak perempuan bernama So-young. Lalu karakter ketiga ada Junmo yang merupakan pemilik restoran bersama pasangannya Se-kyung yang berprofesi sebagai dokter hewan. Dan yang terakhir adalah Yong-bae yang baru saja bercerai dengan istrinya. Cerita dimulai ketika Sok-ho membuat acara housewarming party dan dia mengundang ketiga sahabatnya bersama dengan pasangan mereka. Pada saat makan malam tiba, Ye-jin yang juga merupakan istri dari Sok-ho mengusulkan sebuah permainan kejujuran. Permainan ini memiliki peraturan di mana setiap orang harus meletakkan handphone mereka di atas meja, dan siapapun yang menerima panggilan masuk harus dijawab dengan menggunakan loudspeaker, dan pesan yang masuk pun harus dibacakan sehingga tidak ada rahasia di antara mereka. Pada awalnya, para suami ragu untuk memainkan permainan ini, tetapi karena desakan dari para istri, akhirnya mereka pun ikut bermain. Awal permainan berjalan dengan lancar, namun lama-kelamaan menjadi semakin menegangkan, penuh dengan konflik ketika satu persatu rahasia mereka terungkap dan akhirnya mengakibatkan trust issue serta perpecahan. Film ini berakhir dengan what if ending yang menceritakan alternate reality apabila semuanya menolak untuk bermain permainan kejujuran tersebut. Dan film pun ditutup dengan sebuah kesimpulan bahwa setiap manusia memiliki 3 sisi kehidupan, yakni kehidupan publik, kehidupan pribadi, dan kehidupan rahasia. Film Intimate Strangers ini memiliki backbone structure yang sama dengan versi aslinya, yaitu Perfect Strangers. Motif dan alur dalam film ini memiliki kesamaan satu dengan yang lain, hanya saja versi Korea lebih memasukkan kultur budaya mereka untuk menyesuaikan dengan typical audiences. Meskipun genre film ini adalah komedi drama, tapi pada sepertiga akhir, film ini mengalami tone shifting dari komedi drama menjadi suspense. Pace dalam film bisa dibilang mengalir tanpa adanya kesan slow burn. Semuanya berjalan begitu natural, dengan menggunakan 3-act structure. Babak awal dibuat dengan kesan heartwarming dan menyenangkan, lalu perlahan di bagian tengah bertransisi menjadi menegangkan, lalu terus menuju klimaks di bagian akhir.
Fun factor yang gue highlight adalah di mana tensi film ini akan meninggi ketika handphone berbunyi dan membuat penonton bertanya-tanya rahasia apa yang akan terungkap lagi. Untuk sisi sinematografi, gue kasih apresiasi tinggi terhadap film ini. Film ini nggak mengadaptasi versi originalnya secara mentah-mentah begitu saja, dan salah satu perbedaan unik dari versi aslinya adalah pemilihan tone. Tone dalam film ini begitu dark, warm, dengan low-key shadow yang kontras, dan color palette yang dominan yellowish sejak detik pertama film ini dimulai. Sedangkan versi aslinya memiliki tone color warna yang bright, lebih cerah, namun tidak segelap versi Koreanya. Kamera movement dalam film ini mayoritas menggunakan medium shot dan over-the-shoulder shot, serta kecenderungan untuk memasukkan dua orang dalam satu frame. Kedua elemen ini mengindikasikan bahwa film ini sangat heavy emphasize pada interaksi dan relasi antara karakter-karakternya. Bagi gua sendiri, kedua versi film ini memberikan warna yang berbeda, tetapi sama-sama solid di setiap bagian filmnya. Salah satu bagian yang menjadikan film ini semakin memorable adalah karakternya yang believable, di mana karakter-karakter seperti ini akan kita temukan sehari-hari di dunia nyata, entah itu teman kita, atau saudara kita, atau bahkan kita sendiri. Aktor dan aktris yang bermain dalam film ini pun harus gue apresiasi tinggi, karena karakter yang mereka bawakan sangat cocok, dan pembawaannya pun natural. Hanya saja untuk versi Korea ini, pembawaan karakter bisa dibilang over-dramatic, ya seperti halnya film Korea pada umumnya. Tapi menurut gue sendiri, over-dramatic moment ini nggak over the top ya. Sifatnya masih normal aja, dan untuk penonton yang suka film drama Korea, pasti udah biasalah dengan adegan-adegan yang over-dramatic. Sedikit keunikan dalam film ini adalah adanya dua simbol yang bisa kita interpretasikan secara semiotics, yaitu gerhana bulan yang muncul pada awal, tengah, dan akhir film, yang dapat kita interpretasikan sebagai sehebat-hebatnya manusia dalam menutup keburukan, pada akhirnya keburukan itu akan terungkap juga. Dan satu simbol lagi yaitu smartphone, yang merupakan poin utama dalam film ini, yang muncul hampir di semua adegan dalam film mulai dari awal hingga akhir. Smartphone dapat diartikan sebagai sebuah black box, di mana seluruh rahasia kita berada di dalam smartphone. Smartphone nggak hanya lagi berupa media berkomunikasi saja, tetapi lebih dari itu. Smartphone adalah ekstensi dari kehidupan kita sebagai manusia, tempat di mana rahasia terkelam kita tersimpan. Selain dari penyutradaraan yang baik, karakter yang believable, dan sinematografi yang visual appealing, film ini juga menambahkan extra layer berupa moral kompas dari sosial isu yang real terjadi di masyarakat. Seperti contohnya, kompleksitas dalam rumah tangga, overprotective dalam mengurus anak, fase jenuh dalam hubungan suami istri, trust issue dalam relationship, gender perspektif, perspektif masyarakat akan materi sebagai tolak ukur pertemanan, sudut pandang antara mana yang lebih baik, apakah berkeluarga atau hidup sendiri, sampai dengan penerimaan masyarakat terhadap satu perbedaan orientasi. Yang kesemuanya dibungkus dalam satu premis refleksi diri tentang apa yang harus diungkapkan dan apa yang harus disimpan sebagai rahasia. Karena tidak semua harus diungkapkan kepada orang lain, karena ada kalanya ketidaktahuan menjadi hal yang lebih baik. Dan final words dari gue adalah film Intimate Strangers merupakan satu film Korea terbaik yang pernah dibuat. Struktur yang kuat menjadikan progres film ini begitu konsisten dari awal hingga akhir. Sinematografinya juga visual appeal, karakternya believable, dan pesan moral yang begitu mendalam. Dan yang terakhir adalah ending yang membuat penonton dapat memilih apakah segala sesuatu itu harus diungkapkan ke khalayak umum atau sebaiknya disimpan saja demi kebaikan bersama. Sekian dari gua. Thank you for watching. See you on the next video.